seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Jadi langsung saya coba tanya ke Bapak. Oke, bagaimana menurut Bapak memaknai nilai-nilai budaya dalam menjalankan peran sebagai seorang pendidik atau dosen? Memaknai sebuah nilai-nilai budaya dalam kaitannya saya sebagai dosen, ya. Tentunya yang pertama sebagai dosen saya harus mampu mengaplikasikan, menginternalisasikan nilai-nilai budaya itu kepada tugas saya sebagai dosen. Tugas dosen itu ada yang disebut tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi dalamnya ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian. Jadi bagaimana kecakapan saya bisa menginternalisasikan nilai-nilai budaya itu ke dalam tiga tridharma itu, ya. Contoh kasusnya dalam hal pengajaran, ya, bagaimana kemudian nilai-nilai budaya yang kemudian saya pahami, saya ambil, bisa saya masukkan ke dalam pengajaran saya dalam perkuliahan, ya. Contohnya mungkin kalau kita sebagai saya sebagai orang Manda, nilai sipa Manda, ya, nilai-nilai Mandar yang kemudian saya pahami, itu bisa saya internalisasikan dalam pengajaran saya. Begitupun juga pada penelitian dan pengabdian saya. Jadi berikutnya, nilai budaya apa yang paling penting dimiliki oleh seorang guru pendidik di era sekarang ini? Nilai apa yang paling penting, yang bagus, atau yang harus dimiliki oleh pendidik? Bagi saya di era sekarang ini, apalagi ya, contoh kasus di Unsulbar. Unsulbar itu background mahasiswanya dari berbagai macam daerah, memiliki nilai budaya yang berbeda-beda. Ada orang Mamasa datang di sini, ada orang Enreka, ada orang Mamuju, Pasangkayu, dan lain sebagainya. Tentu memiliki nilai-nilai yang berbeda. Jadi saya harap kalau dosen di Unsulbar harus mampu menanamkan nilai toleransi yang cukup tinggi, ya. Nilai toleransi yang cukup tinggi, kemudian bagaimana kemudian nilai-nilai lokal, ya, itu bisa diterapkan dalam perkuliahan, ya. Nilai-nilai lokal seperti apa, ya? Nilai-nilai Bandar karena kita ada di daerah Sulawesi Barat, ya. Dan tentunya nilai-nilai yang ada di sekitaran Sulawesi Barat itu bukan hanya Bandar saja, karena ada Mamasa. Tapi saya kira ada beberapa persamaan dari berbagai budaya yang ada. Seperti salah satunya pasti semua budaya yang ada itu memiliki nilai gotong royong, ya, saling membantu. Semuanya pasti memiliki itu. Ya, bagaimana kemudian pengaplikasian nilai gotong royong itu bisa diterapkan, ya, dalam perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Konflik yang terjadi, ya. Saya kemudian mengaitkan semua materi-materi yang ada, yang saya bawa di sistem mata kuliah saya, untuk kemudian menghilangkan konflik antar suku itu yang terjadi di mahasiswa. Jadi itu saja pengalaman saya mengenai hal tersebut. Baik Pak, selanjutnya bagaimana cara Bapak menyeimbangkan antara pengaruh budaya lokal dan pengaruh globalisasi di dunia pendidikan? Nah, ini yang sangat apa, ya? Kalau kalian generasi Z, ya, generasi Z sekarang, generasi Z itu sangat mengalami masalah ini, ya. Dia di generasi Z itu antara menyeimbangkan budaya lokal dengan budaya baru, budaya asing, itu sangat sangat tidak bisa untuk menyeimbangkan, ya. Karena
ya era gempuran perkembangan teknologi saat ini, ya, itu membuat generasi Z itu sangat bisa menerima budaya asing, ya, seperti contohnya budaya Korea, budaya Korea itu gampang sekali diterima oleh generasi Z, dan ya kebanyakan sekarang masuk kan generasi Z semua, ya, lebih gampang menerima itu ketimbang budaya lokal, karena mereka lebih sering interaksi dengan gadgetnya, dan yang sering muncul juga adalah budaya-budaya baru, budaya asing. Jadi cara saya menyeimbangkan hal tersebut, saya sering bercerita kalau saya mengambil studi kasus atau contoh-contoh dalam mata kuliah saya lebih sering mengambil atau mengaitkannya dengan budaya-budaya lokal, karena kebetulan saya mengajarnya itu pengantar sosiologi dan wawasan sosial budaya. Jadi saya sering bahas tentang budaya. Jadi objek ataupun contoh-contoh yang saya keluarkan adalah kebanyakan adalah budaya-budaya lokal, budaya yang sudah ada dari dulu. Jadi mungkin itu saja. Iya Pak, ada biasa kendala dalam budaya pendidikan Kendala dalam menghadapi di dalam budaya pendidikan. Kendala. Kalau berbicara kendala, ya kendala yang saya hadapi sih karena berbeda lagi polanya generasi saat ini belajar dengan generasi saya, ya. Pada saat saya belajar kemarin, pada saat saya sebagai mahasiswa, saya cek dosen saja itu, cek pembimbing saya itu biasa merevisi isi chat saya itu sampai 5 kali baru saya kirim, dan bahkan bisa 1 minggu baru saya kirim. Saking kami takutnya untuk menyinggung perasaan dosen tersebut. Tapi kebanyakan banyak mahasiswa sekarang itu dengan gampangnya chat dosennya, Pak di mana posisi, ya, tidak pakai salam, tidak pakai perkenalan, Pak di mana posisi, itu kan, ya, itu adalah perbedaan yang menurut saya menjadi sebuah hal, ya, kalau saya sih untuk shock mendapatkannya, ya, sudah berbeda polanya dengan mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang. Ini Materi pelajaran dengan menanamkan sebagai sikap atau teladan. perbedaan mendasarnya, ya, gampang sekali untuk mengajarkan, tapi menanamkan, apalagi sampai mengaplikasikan, ya, diaplikasikan oleh mahasiswa itu sangat susah, ya. Memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai budaya itu sangat gampang dan sangat mudah diterima oleh mahasiswa, ya. Pembelajaran tentang budaya itu sangat enak, ya. Mungkin kalian juga kalau bicara kalau mempelajari budaya pasti enak, nyaman, ya, karena seru memang pembelajaran tentang budaya. Tapi kemudian pada saat kita disuruh untuk mengaplikasikan, menginternalisasikan ke dalam nilai-nilai kehidupan kita, itu susah, ya, itu susah. Fasilitas juga. Ya, fasilitas budaya apalagi di negara kita di Sulawesi Barat itu ya kan masih kurang. Kalau tempat kebudayaan, ya, kalau yang ada sekarang kompetisi sering ada festival atau kegiatan-kegiatan budaya, tapi di tempat lain itu sangat susah. Paling yang sering kita dapatkan di komunitas-komunitas budaya saja, komunitas seni. Nah, selanjutnya sejauh mana Bapak menilai pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam seorang pendidik? Itu sangat penting, ya. Kenapa? Dan itu saya terapkan juga di awal pertemuan saya, ya, di kontrak perkuliahan saya.
itu sangat saya tekankan dalam kontrak perkuliahan. Bagaimana kemudian nilai kejujuran, ya, itu harus ditanamkan oleh semua orang, ya, apalagi seorang mahasiswa. Karena kan ya banyak juga yang mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian, itu kan biasa juga ada yang nyontek ataupun ada juga yang menggunakan joki-joki tugas kan. Iya. Makanya diperlukan memang nilai kejujuran. Itu kan ya dosen juga, bukan hanya mahasiswa yang harus mengaplikasikan nilai kejujuran, tapi dosen juga. Dalam hal apa ya, bagaimana kemudian dosen bisa adil, bisa jujur dalam pemberian nilai mahasiswa, ya, tidak kemudian melihat karena mungkin anak ini dekat dengan saya makanya baik, tapi bagaimana kemudian nilai kejujuran dan nilai keadilan itu bisa berjalan atau kita aplikasikan segala, bukan hanya pelajaran saya, bukan hanya pendidikan, tapi semua lini kehidupan kita harus menggunakan nilai. Masih ada? Kalau beranak tidak apa-apa. Nah, terakhir Kak, apa langkah konkret yang Bapak lakukan untuk menjadi teladan nilai budaya di mata para mahasiswa? Langkah konkret, ya. Ini sama halnya ditanyakan apa yang saya sudah lakukan. Ya, kalau langkah konkret sih gini ya. Langkah nyata yang kemudian terlihat mungkin kita tidak pernah, tapi pernah ada juga pertanyaan kepada saya dari mahasiswa, bagaimana tanggapan Bapak dengan sebuah budaya lokal, ya, yang dia sebut budayanya apa ya, tapi saya tidak pernah sebut itu melakukan tanggapan saya karena dia kaitkan dengan bagaimana kemudian budaya itu dengan agama, ya. Saya jawabnya begini, selama budaya nilai kebudayaan tradisi tidak kemudian merubah keimanan, keimanan kami